Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada pak kejadiannya, cuma bukan pakai om jin, ya. Faqila lahu bimanilta hadza, wahai tuan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakhara lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa, aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa, fasakhara lil hawa, lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara, bisa melambung kayak avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita pak, kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada, ya. Dulu saya punya seorang guru saya ini tinggal di rumah mertuanya, nggak kelihatan kerja, mertuanya marah, kesel sama dia, kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana, ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha, tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari pak sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari deh. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat pak, saya pernah ngikutin 100 rakaat. Untung ayatnya kuliah kulhu pak, kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun jam 2 dia bangun mau buang air kecil, rumahnya rumah panggung, mau turun karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu, masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas ngeliat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah. Pas dilihat siapa? Dikira hantu, Mbak. Ternyata mantunya. Mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat, ya. Dunia kata-kata di sana tuh, orang pinter ngomong situ, ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh, nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung, katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, nisfus sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian jadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian, Pak. Kejadian ada sajadah naik. Tinggal dia jalanin aja tuh sajadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa
orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, gak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustadz itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi, nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini mohon maaf terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita karakternya cuma satu aja, dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid, pasti takut corona. Ya gak? Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah Pak, tenang aja, Allah bentengi. Orang kalau nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah jam 3:30 ya, jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30 ya. Itu aja tidur aja tadi tuh 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur ya. Saat kita jalan malam-malam itu orang masih ramai Pak di luar. Nggak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Udah begini-gini aja udah. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kazib. Contohnya nih, puasa, terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, satu teguk pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai satu teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nafsaka fi hawaha, maka berselisihlah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena Hawa, bukan Siti Hawa ya. Hawa hak besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario ya.
Skenario. Kenapa? Sebelum itu terjadi, Allah sudah Allah sudah sounding kepada malaikat. Hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain. Ya, nggak usah Pak, santai aja kita. Ya, kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini. Ya, kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah, kalau yang udah ngerasain nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan. Ya, kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Dibuka apa dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak, Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya ya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak petuah-petuah beliau, ya, dan beberapa sudah saya sebutkan tadi, dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridho dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali, Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya. Itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya. Cuma kan Nabi mengatakan Allah Ta'ala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga, lihat neraka. Lalu Allah bertanya, basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Nasai. Ya Rob, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rob, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafsu kita, disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rob, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihat langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rob, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh bahaya gak Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat, Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsisa. Barsisa itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsisa ini, maka datanglah banyak jamaah. Udah gak muat kata Barsisa, ente duduk di atas.
Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis, Pak. 1, 2, 3.